Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayoningsi, NIM 18231095. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Fisika Thermal. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang dasar pokok sistem lingkungan, semesta dan keadaan di dalam lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yaitu tentang pengertian sistem, lingkungan, semesta, dan keadaan. Yang mana sistem adalah sebuah benda atau sekumpulan benda yang hendak kita teliti, sedangkan benda-benda lainnya di alam semesta disebut dengan lingkungan. Biasanya sistem dengan lingkungan itu dipisahkan oleh penyekat atau pemisah atau pembatas. Di sini saya mengambil contoh air dalam termos, yang mana air yang berada di dalam termos itu disebut dengan sistem, sedangkan udara dan hal-hal lainnya yang berada di luar termos itu disebut dengan lingkungan. Sedangkan dinding termos yang berupa kaca ataupun dinding luar termos yang berupa plastik itu disebut dengan pembatas atau penyekat atau pemisah. Nah, termos di dalam air ini merupakan ilustrasi dari sistem dan lingkungan. Baiklah, pada sistem ini terdapat beberapa jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup, yang mana sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Contoh dari sistem terbuka ini tumbuh-tumbuhan, hewan, yang mana pada tumbuh-tumbuhan biasanya menyerap air dan karbon dioksida dari lingkungan yang terjadi pertukaran materi. Dan tumbuhan juga membutuhkan kalor yang dipancarkan matahari. Di sini terjadi pertukaran energi. Dan begitupun pada manusia juga termasuk pada sistem terbuka. Selanjutnya sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dengan lingkungan. Sistem tertutup dikatakan terisolasi jika tidak adanya kemungkinan terjadi pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan. Sistem tertutup dikatakan tidak terisolasi jika bisa terjadi pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Contoh sistem tertutup yang terisolasi adalah termos air panas. Dinding bagian dari dalam termos air panas biasanya terbuat dari bahan isolator panas. Dalam kenyataannya, banyak sistem terisolasi buatan yang tidak sangat ideal atau bisa terjadi pertukaran energi walaupun jumlahnya sangat kecil. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kusumawati dengan NIM 18231085. Saya berasal dari kelas IPA C. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Triwayoningsi, dengan materi selanjutnya yaitu tentang pengertian temperatur. Temperatur adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda yang mana baik berupa padatan, cairan maupun gas. Temperatur biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat. Temperatur ini biasa juga disebut dengan suhu, yang mana alat untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer. Di Indonesia sendiri, skala yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu adalah derajat Celcius. Sedangkan di luar negeri mereka lebih banyak menggunakan derajat Fahrenheit untuk skala pengukuran suhu. Semakin panas suatu benda, maka nilai derajatnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin dingin suatu benda, maka nilai derajatnya akan semakin turun. Materi selanjutnya itu tentang konversi suhu. Di dalam fisika, biasanya kita menggunakan empat jenis termometer, yaitu termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Ramour, dan termometer Kelvin. Yang pertama kita akan membahas tentang termometer Celcius. Termometer Celcius dibuat oleh Andreas Celsius yang berasal dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744, di mana titik tetap atas dari termometer ini yaitu menggunakan air yang sedang mendidih, yaitu 100 derajat Celcius.
Sedangkan untuk titik tetap bawahnya menggunakan air yang membeku atau es yang sudah mencair, yaitu 0 derajat Celcius dengan perbandingan skalanya yaitu 100. Termometer selanjutnya yaitu termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit ini ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit yang berasal dari Jerman pada tahun 1686 sampai 1736. Di mana termometer Fahrenheit ini titik tetap atasnya yaitu menggunakan air yang mendidih pada skala 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik tetap bawahnya yaitu menggunakan skala 32 derajat Fahrenheit. Dan untuk skala pembandingnya yaitu 180. Yang ketiga yaitu termometer Ramour. Termometer Ramour ini ditemukan oleh Ramour yang berasal dari Perancis, yang mana titik tetap atasnya yaitu menggunakan air yang mendidih yaitu dengan skala 80 derajat Ramour. Sedangkan untuk titik tetap bawahnya menggunakan skala 0 derajat Ramour. Untuk skala pembandingnya yaitu 80. Selanjutnya yang keempat adalah termometer Kelvin. Termometer Kelvin ini ditemukan atau dibuat oleh Kelvin yang berasal dari Inggris pada tahun 1848, yang mana termometer Kelvin ini titik tetap atasnya menggunakan air mendidih pada skala 373 Kelvin, dan titik tetap bawahnya yaitu menggunakan es yang mencair pada skala 273 Kelvin. Sedangkan untuk skala pembandingnya yaitu 100.